sore, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Dr. Andes Sabuket MPD selaku Kepala SMK Negeri 9 Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 9 Semarang. Terima kasih atas waktunya, sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan saya di sini untuk melakukan praktek bayi gitu. Sebelumnya monggo Bapak Saungir untuk memberikan sambutannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali marilah kita bersyukur dan terus bersyukur karena pada siang hari ini kita kembali mendapatkan anugerah yang berupa ilmu dari kemudian yang akan melakukan sosialisasi praktek baiknya dengan judul 7 jurus BK Hebat. Sesungguhnya ini adalah langkah-langkah dari pendidik karakter. Sekecil apapun kalau kita bisa membuka diri Bapak Ibu, pasti akan banyak manfaatnya di dalam kita mendampingi para siswa. Karena bagaimanapun siswa itu akan mengikuti atau meneladani langkah-langkah yang dilakukan oleh guru. Nah ini kebetulan Bu Dia juga mengikuti pelatihan. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Selanjutnya nanti kita praktekkan di sekolah kita untuk bisa mendampingi anak-anak yang tentunya yang cepat ya kita percepat, yang lambat kita buat bisa standar dengan yang lain, tentunya dengan jurus-jurus yang nanti diungkap oleh Budian. Terima kasih Budian atas ilmunya. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu yang kumpul di sini nanti kita akan tinggal melihat ini ada 1, 2, 3, 4, 10 pionir di SMP 9 yang akan menunjukkan jurus-jurus hebat untuk mendampingi para siswa. Tentunya tidak banyak keluhan, tidak banyak sambat, hanya adanya siap. Itu ya, kemudian kalau nanti itu disampaikan, kemudian di belakang anak-anak bisa dicermati juga, anak-anak bisa melihat secara langsung. Mudah-mudahan manfaat bagi Budian dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, ini saya sedikit cerita. Jadi pada tanggal 27 sampai 30 September dari BPGTK itu mengadakan pelatihan 7 jurus khusus untuk guru BK se-Provinsi Jawa Tengah. Jadi kami digabung dari SMP itu diambil 1 guru BK termasuk dari SMA dan SMK. Begitu, kita selama 4 hari itu diadakan pelatihan di Hotel Ibis Becet tentang 7 jurus BK Hebat. Nah, sepulang dari sana kami disuruh mengimbaskan kepada anak-anak, begitu. Di sini saya ambil kelas 8, gitu. Jadi karena ada 7 jurus, tidak semuanya diberikan ke anak, tetapi kami memilih dari 7 itu kami milih 2, begitu. Nah, setelah kami imbaskan kepada anak melalui model ARKA, aktivitas, refleksi, konseptual dan aplikasi. Setelah itu dari yang kami berikan ke anak, kemudian kami kami berikan praktek baik ke Bapak Ibu guru, begitu. Jadi saya melaporkan ini loh, saya sudah mengimbaskan ke anak jurus, ada 2 jurus, begitu. Kita mulai saja ya Bapak Ibu guru. Jadi di BK itu ada 7 jurus BK Hebat. Nah, kami menyebutnya adalah kami ini pendekar, pendidik karakter. Nah,
7 jurus BK Hebat ini 7 strategi yang diperkenalkan Kemendikbudristek untuk meningkatkan kompetensi guru dalam membimbing siswa. Yang pertama ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Program ini bertujuan agar guru dapat mendeteksi masalah siswa sejak dini dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, jadi karena sudah ada guru wali, sebenarnya Bapak Ibu guru terbantu. Jadi ini jurus juga untuk guru wali begitu. Yang pertama ada kenali potensi. Kenali potensi ini membantu siswa mengenali minat bakat dan kekuatan diri mereka melalui asesmen yang sistematis. Asesmen ini kami mengambil dari akun pintar ya. Itu ada asesmen gaya belajar, ada kecerdasan majemuk, dan lain-lain begitu. Lalu yang kedua ada kelola emosi. Kelola emosi ini membekali siswa untuk dengan keterampilan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat melalui pendekatan sosial emotional learning begitu. Lalu yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi ini membangun daya lenting siswa agar mampu menghadapi tantangan, tekanan, dan kegagalan. Ada yang jurus keempat itu ada jaga konsistensi. Jaga konsistensi ini membantu siswa membangun kebiasaan positif, disiplin, dan manajemen waktu yang baik melalui pengulangan yang konsisten. Lalu jurus kelima ada jalin koneksi, membangun komunikasi yang sehat dan efektif antara guru, siswa, dan orang tua. Lalu yang jurus keenam ada bangun kolaborasi, menguatkan sinergi antara berbagai pihak, bisa guru, orang tua, komunitas sekolah untuk mendukung perkembangan siswa. Lalu jurus yang ketujuh ada menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal. Nah, untuk jurus yang saya berikan di kelas 8 itu ada 2. Yang satu jurus kelola emosi, jurus kedua, dan yang satunya lagi jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Nah, untuk kelola emosi ini sering disebut juga regulasi emosi atau manajemen emosi, ya, kemampuan untuk mengenali, memahami, dan menyikapi emosi, baik emosi positif maupun negatif, dengan cara yang sehat, tepat, dan adaptif. Proses di mana seseorang berusaha untuk mengatur dan memodifikasi emosi yang dirasakan, serta memilih respon yang sesuai terhadap emosi tersebut dan situasi yang memicu emosi. Nah, untuk kelola emosi ini, implementasi jurus kelola emosi di SMP 9 ini difokuskan untuk mengajarkan siswa untuk mengelola dan memanajemen emosi dengan baik dan bijak. Kegiatan tersebut berbasis pembelajaran ARKA, aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi. Tujuannya kenapa diberikan kelola emosi itu supaya siswa dapat mengetahui beberapa jenis emosi yang ada dalam kehidupan dan dapat mengelola emosi dengan baik dan bijak agar dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka, terutama dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, sasarannya adalah siswa kelas 8E saat itu hari Senin jam ke-8 kalau tidak salah, ya. Nah, untuk deskripsi kegiatannya, kegiatan dilaksanakan di ruang kelas di SMP Negeri 9 Semarang. Saya bekerja sama dengan guru mapel untuk berkoordinasi tentang waktu pelaksanaan kegiatan di kelas. Kegiatan ini menggunakan LCD dan HP. Nah, kemudian saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuliskan jurnal emosi 24 jam gitu pada selembar kertas. Kemudian siswa menuliskan emosi yang paling kuat yang mereka rasakan selama 24 jam itu. Nah, setelah itu mereka menuliskan, baru mereka merefleksikan. Nah, pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal
di SMP Negeri 9 Semarang. Nah, aktivitas yang pertama yang saya berikan kepada anak adalah saya mengimbaskan jurus 2 kelola emosi di kelas 8E. Pertama-tama yang saya lakukan adalah saya berkoordinasi dengan Bu Lulu, karena saat itu saya kalau hanya 1 JP kurang ya, makanya saya ambil di jamnya Bu Lulu jam ke-9. Saat itu Bu Lulu juga masih ada pembelajaran mendalam ya. Nah, lalu saya membagikan selembar kertas. Di situ berisi tentang jurnal emosi 24 jam. Setelah itu anak-anak mengisi, mereka mencatat pengalaman emosi yang paling kuat, baik emosi positif maupun emosi negatifnya. Nah, setelah mereka mengisi jurnal, itu ada pertanyaan yang harus dijawab untuk merefleksikan diri, begitu. Apa yang membuat emosi itu muncul? Apa yang kamu lakukan setelah itu dan apa yang kamu rasakan setelahnya? Nah, Bapak Ibu, ini adalah jurnal emosi yang saya berikan kepada anak-anak untuk diisi. Jadi waktunya boleh pagi, siang, atau malam selama 24 jam. Nah, ini hasilnya dari anak-anak ya. Ada yang malam diganggu adik saat belajar, responnya marah-marah begitu. Ada yang berangkat kesiangan gara-gara kakak mandinya lama, terus dia mendiamkan gitu ya. Ini hasil dari anak. Jadi saya hanya ambil sampel 3 saja. Sebenarnya semuanya mengisi Bapak Ibu, tapi saya hanya ambil sampel 3. Lalu yang sebelah sana ada meminta pergi ke TAJ bersama teman. Nah, itu ekspresinya bahagia gitu ya, emosinya bahagia gitu. Nah, setelah mengisi jurnal, kemudian anak-anak 2 orang anak saya suruh merefleksikan apa yang mereka rasakan begitu. Di sini diwakili oleh Rashid dan Raisya ya, bahwa mereka emosi karena ada pemicunya Bu begitu. Nah, setelah aktivitas refleksi, lalu saya berikan konseptual ya. Pertama-tama anak saya saya ajak untuk melihat video dulu tentang jenis-jenis emosi agar bisa menguasai diri dari The Castle of Soul. Itu YouTube-nya ya. Nah, di sini saya memberikan pembelajaran sel yang memiliki 5 komponen, yaitu 1. Menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terampil berelasi, dan peduli sosial. Nah, dari menyadari diri ini diharapkan anak-anak itu bisa mengenali emosinya. Saya senang, saya sedih, saya takut, saya malu, saya khawatir, dan lain-lain gitu. Lalu setelah menyadari diri, diharapkan bisa mengelola diri, tahu bagaimana caranya saat dia marah, saat dia takut atau khawatir begitu ya. Nah, setelah bisa mengelola diri, maka diharapkan mereka dapat mengambil keputusan yang berdampak bagi dirinya dan orang lain begitu. Nah, setelah bisa mengambil keputusan, maka mereka bisa menjalin pertemanan dengan sehat ya, terampil berelasi, dan memupuk kepedulian yang selaras dengan norma dan sopan santun yang berlaku gitu. Nah, kemudian saya juga mengenalkan kepada anak-anak peta emosi untuk mengenali otak, bahwa otak itu terdiri dari 3, yaitu ada neokortex atau disebut dengan pawang, ada limbik yang disebut dengan bunglon, dan reptilian brain atau dinosaurus. Nah, neokortex ini sebagai pawang. Jadi neokortex ini mengajak kita untuk berpikir secara logis, tenang, dan penuh pertimbangan begitu. Jika pawang kehilangan kendali, maka bunglon atau limbik ini yang mengambil alih kendali gitu. Perasaan akan diambil alih. Jika bunglon atau limbik juga hilang kendali,
maka dinosauruslah yang pegang kendali. Nah, dinosaurus ini modelnya tempur atau kabur begitu. Nah, jika mode aktif, jika si dinosaurus ini aktif, maka otomatis limbik dan neokortex dia akan mati begitu. Nah, ini jadi kemarin itu saya mengajak anak-anak untuk bermain dengan jari. Jadi ketika mereka emosi, maka yang ditekuk pertama adalah ibu jarinya, lalu digenggam seperti ini untuk menetralkan emosinya, begitu. Karena dengan begini maka neokortex atau tawar akan bisa menenangkan, gitu. Nah, setelah saya memberikan konsep, lalu untuk pengaplikasiannya, anak-anak itu saya meminta untuk membuat kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang begitu, dan masing-masing kelompok itu mendapat tugas satu membuat papan cuaca emosi begitu. Jadi misalkan mendung berarti dia baru galau, hujan dia baru sedih, kalau matahari berarti dia baru senang begitu. Nah, lalu ada juga roda pilihan emosi dan emoticon tracker. Jadi emoticon tracker itu kemarin di 8 itu saya minta untuk minta ditempelkan di dinding. Jadi misalkan Senin sampai hari Jumat gitu, ada gambarnya orang tersenyum, emoticon senyum, emoticon sedih, galau. Itu nanti ketika mereka datang, mereka bisa mengisikan dengan chat tangan. Gitu. Saya hari ini merasa bahagia, berarti di hari Senin itu mereka bisa mencetak emoticon bahagia gitu. Nah, lalu untuk jurus yang kedua itu saya memberikan jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, implementasinya kegiatan ini difokuskan untuk membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga guru dan siswa dapat berkembang secara optimal. Terbentuknya growth mindset pada siswa dapat berpengaruh pada perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sama, kegiatan tersebut menggunakan model ARKA, aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi. Tujuannya adalah siswa dapat terbentuk pola pikir bertumbuh atau growth mindset yang dapat menumbuhkan resiliensi. Terbentuknya growth mindset pada siswa dapat memacu mereka untuk berkembang lebih optimal pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sasarannya adalah saat itu saya mengadakan bimbingan klasikal di kelas 8A hari Selasa jam ke-3 gitu. Nah, selain bimbingan klasikal, ternyata tagihannya ada konseling individu. Nah, konseling individu ini dalam bentuk rekaman. Itu ada satu anak saya bawa ke ruang konseling untuk dikonseling masalah resiliensi. Nah, terus untuk deskripsi kegiatannya, kegiatan dilaksanakan di ruang kelas yang ada di SMP Negeri 9. Saya bekerja sama dengan guru mapel. Saat itu saya bekerja sama dengan mapel PP, minta jambu IBA karena hanya 1 JP, tidak cukup waktunya, lalu saya minta jam ke-4 begitu di mata pelajaran PP gitu ya. Seperti biasa, saya menggunakan LCD dan HP. Lalu untuk aktivitas pertama, ini untuk pelaksanaannya itu tanggal 14 Oktober. Lalu untuk konseling individunya dilaksanakan 22 Oktober gitu ya. Nah, untuk aktivitas pertama itu saya bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 7 sampai 8 orang. Kemudian saya memberikan kartu UNO. Kartu UNO ini satu bandelnya itu jumlahnya 50. Saya meminta anak-anak untuk menghabiskan kartu itu
untuk membentuk sebuah menara, begitu. Mau ditekuk boleh, mau dilencengan boleh, pokoknya 50 kartu uno itu habis membentuk satu menara, begitu. Nah ini fotonya nih Bapak Ibu. Nah setelah itu saya meminta salah satu kelompok untuk merefleksikan perasaan mereka saat menara itu roboh, begitu. Apa pelajaran yang didapatkan untuk membangun kembali menara itu? Terus bagaimana responnya saat menara tersebut roboh dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, setelah aktivitas refleksi, maka saya berikan konseptual. Nah, konseptual ini anak-anak saya berikan video tentang a lesson of resilience. Nah, di sini video itu menceritakan tentang anak-anak kecil yang mereka diajak bermain dari boneka kayu. Nah, ketika boneka kayu itu dilempar, dipukul, maka boneka itu akan tegak berdiri, begitu. Jatuh dia akan berdiri lagi, gitu. Nah, resilient adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat untuk menghadapi tantangan. Mengapa kok daya lenting itu penting? Nah, Bapak Ibu, kita tahu ya sekarang banyak anak-anak itu yang mereka dibully temannya, akhirnya mereka mengambil tindakan yang tidak bagus. Saat HP disita, ada yang bunuh diri, yang paling fatal itu ya bunuh diri. Nah, salah satu untuk menumbuhkan resiliensi adalah dengan adanya growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Nah ini, menurut Carol, konsep growth mindset ini keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan strategi yang tepat dan dukungan orang lain. Nah, kita harus bisa mengubah kata. Ya, di sini contohnya adalah misalkan sukses. Saya bisa sukses jika punya bakat. Jadi yang punya bakat saja yang bisa sukses, begitu. Tapi ketika growth mindset itu tumbuh, maka saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, ini salah satunya. Kegagalan, kalau fixed mindset itu saya menyerah, tapi kalau growth mindset saya akan mencoba lagi. Saya tidak bisa menjadi saya belum bisa. Mengapa ini terjadi pada saya? Tapi diubah menjadi solusi apa yang bisa saya upayakan. Ketika dikritik, saya sakit hati, tetapi harus terima kasih, saya akan memperbaikinya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini, apakah saya masih fixed mindset atau growth mindset? Untuk nomor 1, kira-kira apa Bapak Ibu? Saya percaya bahwa kecerdasan dasar adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Fixed mindset ya. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fix ya. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Grow. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Fix. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Grow. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan. Grow. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Fix, ya, betul sekali. Nah, selain dengan mengubah kata, maka untuk menumbuhkan growth mindset itu kita harus mampu memberikan umpan balik dan dukungan kepada anak-anak, gitu. Jadi untuk antara dukungan dan pujian itu berbeda. Itu ya, Bapak Ibu bisa bersama di sini ada contohnya. Kalau pujian itu kamu hebat, kalau dukungan itu kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapatkan prestasi itu. Bapak Ibu bangga padamu, kamu pasti bangga pada dirimu. Nah, ini bisa Bapak Ibu bersama, ya. Nah, menurut riset yang dilakukan oleh Carol, pujian ternyata berefek negatif pada murid. Siswa yang
mendapatkan pujian dari guru saat menyelesaikan suatu soal cenderung untuk memilih soal yang lebih mudah. Jadi ketika anak-anak itu nilainya sudah baik, mereka disuruh memilih soal, maka soal yang dipilih itu mereka akan memilih yang mudah karena untuk mempertahankan pujian itu tanpa berani mengambil resiko gitu. Takut melakukan kesalahan dan mengalami penurunan motivasi. Sebaliknya, murid yang mendapat dukungan cenderung lebih berani mengambil resiko dan tidak takut salah gitu. Nah, ini ada contohnya. Coba periksa dari beberapa contoh berikut ini, apakah termasuk dukungan atau pujian? Wah, Anda hebat. Siapa dulu dong ayatnya? Pujian. Nah, gitu dong, baru anak soleh. Apa? Pujian ya. Nilai kamu semakin bagus dibanding semester lalu, pasti semester depan akan lebih bagus lagi. Dukungan. Kamu anak paling rajin di kelas, ini tak ada orang yang seperti kamu. Pujian. Lukisanmu indah sekali. Pujian. Kamu layak mendapatkan penghargaan karena kamu sudah bekerja keras dan berjuang untuk itu. Dukungan ya, betul. Nah, setelah ada aktivitas refleksi konseptual, maka saya memberikan aplikasi kepada anak-anak. Jadi saya membuat daun dari kertas osur hijau. Tiap-tiap anak saya beri daun itu, lalu mereka saya minta untuk menuliskan growth mindset yang ada di pikiran mereka, lalu ditempelkan di pohonnya. Jadi saya sudah menggambar pohon growth mindset, lalu anak-anak tinggal untuk menempelkan daun-daunnya yang berisi tulisan-tulisan mereka gitu. Nah, selain bimbingan klasikal, saya juga memberikan konseling individu gitu kepada salah satu anak kelas 8. Di situ adalah konseling merasa putus asa, tidak bersemangat dan menganggap usaha yang telah dia lakukan itu sia-sia. Nah, disinilah terjadi percakapan yang bisa menumbuhkan pola pikir bertumbuh atau tumbuhnya resiliensi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oh ya. Nanti dibesarkan Umi. Ya, sekian paparan praktek baik dari saya yang sudah saya berikan ke anak kelas 8E dan 8A begitu. Mungkin ada saran atau apa, silakan monggo. Slide-nya sambil didahar, slide-nya di belakang. Monggo baca. Monggo Bapak Ibu, kalau ada semacam tanggapan, yang jelas yang disampaikan oleh Dian itu kalau dicermati dan kita membuka diri baik banget ya. Kemarin itu saya sempat ketemu dengan mantan guru sini, tapi tidak sengaja bicaranya itu tidak sengaja. Saya sudah biasa lah beliau itu. Saya bicara dengan suaminya itu, ibu ini nggak sempat merasakan kebutuhan saya Pak. Tapi beliaunya langsung menyaut, kalau seperti itu saya tidak kuat. Artinya tidak ada informasi yang berkembang di SMP 9 dengan strategi yang saya terapkan itu mungkin ada semacam kalau kita tidak menggunakan pola pikir bertumbuh jelas akan berat. Wah, ini suatu ancaman bagi kenyamanan saya misalnya. Ini yang disampaikan dia itu luar biasa. Artinya memang tidak hanya terisolir ke diri kita lah. Artinya untuk bisa ke depan itu memang lebih maju itu memang kita harus tadi mengubah pola-pola yang tetap menjadi berubah. Monggo kalau mau ada masukan. Kalau tidak ada ya biar terus oleh Bu Dian sendiri. Jadi, Bapak Ibu mungkin ada saran atau pengkoreksian, monggo Bu Aida.
waktu pemilihan itu Bu, kelasnya Bu Dian itu memilih kelas 8A dan 8B itu apakah ada latar belakangnya atau nanti akan Bu Dian terapkan di semua kelas yang Bu Dian itu? Gitu. Ya, terima kasih Bu Eda. Untuk sementara karena ini ada tagihan dari BPGTK, saya harus implementasikan 2 jurus, maka 2 kelas dulu. Karena begini, jadi tugas ini selesai sampai akhir Oktober. Jadi ketika sudah selesai pelatihan itu 30 September, mulai 6 Oktober sampai 30 Oktober ini tugas-tugas terus. Jadi ketika itu saya ambil 1 kelas dulu untuk pengimplementasian, minggu kedua 1 kelas, dan ini minggu terakhir untuk praktek untuk Bapak Ibu guru. Tapi nanti insya Allah tidak menutup kemungkinan saya pun akan memberikan ke kelas-kelas yang lainnya, begitu. Karena memang untuk sel dan resiliensi ini memang bagus untuk anak-anak, supaya mereka bisa mengontrol emosinya, meregulasi emosi dan memiliki daya lenting yang baik, begitu Bu Eda. Terima kasih Bu Dian. Itu tadi kan baru 2 jurus ya. 2 jurus itu jika bisa diterapkan itu sudah luar biasa, apalagi bisa sampai 7. Sepertinya kalau kita mendampingi anak-anak sekarang minimal 2 jurus itu minimal loh. Kalau bisa itu 7-7-nya. Karena daya peka dan peduli anak-anak sekarang itu apa mungkin saya yang sudah menjelang expired ya, jadi mengikuti mereka itu agak tersiap-siap perasaan saya gitu. Kalau misalnya itu bisa disosialisasikan ke anak, itu akan sangat bagus, afirmasi positif, sehingga mereka itu menyadari betul bahwa setiap orang itu mempunyai kadar emosi yang berbeda-beda, kemudian mempunyai mindset dalam menanggapi setiap konflik yang ada itu pun beda-beda. Kalau mereka tidak punya konsep dasar bagaimana saya menyikapi segala sesuatu yang saya hadapi dalam hidup ini, mungkin mereka kurang literasi. Menurut saya itu memang perlu disampaikan ke anak-anak, terutama supaya anak-anak itu peka pada diri sendiri, peka pada lingkungan, peka kepada orang lain, dan peka kepada orang yang lebih tua. Karena kita rasanya kita tahu semua ya untuk melihat perkembangan emosi anak-anak sekarang. Jadi tanggapan mereka terhadap lingkungan itu ya lingkungan sekitar yang berhubungan dengan alam, berhubungan dengan manusia di sekitarnya itu sangat-sangat membutuhkan pendampingan. Menurut saya itu 7-7-nya diberikan, tetapi kemudian bisa memilih dari 7 itu jurus mana yang paling ampuh untuk anak-anak. Bagus sih Bu ini menurut saya. Jadi memang bisa diterapkan. Kalau bisa jangan hanya kelas 8 berarti ya. Berarti imbasnya ke teman-teman BK yang lain. Seperti itu Bu, terima kasih. Jadi terima kasih Bu Siwi. Karena kita bertiga, saya Bu Dewi dan Pak Rian. Untuk kelas 8 memang saya. Nanti untuk kelas 7 dan kelas 9 bisa disampaikan oleh Bu Dewi dan Pak Rian melalui kelas-kelas begitu. Nanti tidak apa-apa, kita biasa berbincang kalau di BK itu. Nanti bisa kami berikan jurus-jurus itu ke anak-anak dan jurus mana yang penting dulu yang akan diberikan begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya sore ini. Mohon maaf bila ada kesalahan bertutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dipermudah dan dilancarkan semuanya pekerjaan kita walaupun padat merayap begitu. Matur nuwun kerawuhannya, sugeng sonten, sugeng kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo senengnya dibawa